Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast saya yang berjudul Prabowo of Prabowo. Bahwa karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Kembali ke masa kecil Prabowo, di masa kanak-kanak Prabowo Subianto harus hidup berpindah-pindah mengikuti tugas orang tuanya. Meskipun sebagai seorang ahli ekonomi, gambaran yang lebih nyata mengenai pertumbuhan ekonomi, penduduk, dan kesempatan kerja. Tetapi status Sumitro Jaya Hadikusumo adalah buronan pemerintah Republik Indonesia karena terlibat dalam gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Berturut-turut Prabowo bermukim di Singapura selama 2 tahun, di Hong Kong selama 1 tahun, di Malaysia 2 tahun, di Swiss 2 tahun, dan di Inggris 2 tahun. Di samping kecerdasan yang dimiliki Prabowo itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Prabowo juga pandai memaknai hidup mulai dari ikan sekolah dasar. Kecerdasan yang diperolehnya itu benar-benar dimanfaatkan, didukung dengan fasilitas orang tuanya. Sedangkan adiknya Hasim Joyo Hadikusumo dan kakaknya yang sulung Yanti Ningsi telah merantau ke Amerika sebagai seorang mahasiswa K2 di Universitas Wisconsin. Sementara itu, Sumitro Jaya Hadikusumo, sang ayah, dalam 6 bulan kadang-kadang hanya seminggu bersama mereka. Jadi, pelajaran yang didapat dari kehidupan Prabowo semasa sekolah dasar, Prabowo tidak terlalu bergantung pada orang tua. Prabowo memanfaatkan fasilitas kemampuan orang tuanya dalam membiayai sekolahnya dengan baik. Di Singapura, Prabowo menyelesaikan sekolah dasarnya dengan nilai yang sangat memuaskan. Dibandingkan dengan penduduk lokal, penduduk asli Singapura, anak-anak Singapura, Prabowo selalu meraih gelar juara umum atau juara pertama di kelasnya. Prabowo kecil tidak pernah minta diajarin bikin PR atau pekerjaan rumah dengan ibunya atau kakaknya atau adiknya. Berusaha mencari soal matematika sendiri hingga selesai. Kesabaran Prabowo untuk menyelesaikan soal matematika itu teruji sekarang. Prabowo telah menjadi presiden di usia yang ke-73 tahun. 20 tahun mencoba mencalonkan diri menjadi calon presiden atau presiden, selalu kalah. Pada akhirnya, Prabowo menjadi presiden pada tanggal 24 Oktober 2024. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada saat beliau injak usia 73 tahun. Ketika di Singapura, Prabowo kecil tidak hanya belajar dan belajar, tetapi juga bermain dan bergaul dengan teman-temannya. Dalam pergaulan semasa kecil, Prabowo tidak memilih apakah ini anak Melayu, anak Cina, bule, ataupun ras dari yang lain. Di balik sosok Prabowo yang terlihat dingin dan tegas, karakter ini didapat dari figur ibundanya Dora Sigar yang membesarkannya. Pergumulan itu terbayar sudah dengan prestasi Prabowo meskipun mendapat halangan dan rintangan. Tetapi perbedaannya, semasa sekolah dasar, Prabowo nyaris lancar-lancar saja dalam menjalani kehidupan masa kecilnya. Mulai dari bersekolah, bermain, memenuhi kebutuhan sekolah yang dipenuhi secara luar biasa oleh kedua orang tuanya, hingga tidak melayangkan protes terhadap orang tuanya, Sumitro Jaya Hadikusumo, yang dalam 6 bulan hanya seminggu bertemu. And today we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy
in this very hall. Untuk sesi yang ketiga adalah kegiatan Prabowo hari ini yang utama memberikan pidato pada sidang umum PBB yang intinya Indonesia mendukung mengakui negara Palestina dan beberapa negara lainnya juga sepertinya mendukung. Artinya konflik Israel-Palestina sudah harus berakhir karena negara Israel itu sendiri adalah negara tidak bertuan. Komentar Suara Wakil Rakyat atau podcast ini atau saya sendiri Ben Adriansa sangat mendukung seruan Prabowo ini karena untuk zaman sekarang sudah tidak zamannya lagi atau sudah tidak eranya lagi perang-perang seperti hal demikian. Israel sudah harus tahu diri, terlebih Amerika. Ciptakan perdamaian di muka bumi ini. Merdeka! Senang loh. Mohon komentarnya ditulis secara langsung atau japri ke kami lewat WhatsApp ke 0858 9449 9078. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Demikianlah podcast saya untuk hari ini. Sampai jumpa esok hari.